Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik yaitu Ibu Wina Sari Kusumanitias SIP SEMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922270007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah manajemen logistik, yaitu mengenai perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik berupa perencanaan dan isu logistik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan dulu apa saja sih yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian tol laut Indonesia. Kemudian yang kedua, perbaikan kinerja pelabuhan. Yang ketiga, efisiensi fasilitas. Yang keempat, efisiensi transportasi. Dan yang kelima, pelayanan dan solusi jasa logistik. Baik, kita mengenal dulu apa itu pengertian dari tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Tol laut itu seperti apa saja sih? Lokasi pada jalur pendulum menghubungkan 6 koridor perekonomian Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, pusat produksi dan pengolahan sumber daya alam dan energi. Kemudian Pulau Jawa, pusat industri dan jasa. Kalau Pulau Kalimantan yaitu pusat pertambangan. Pulau Sulawesi yaitu pusatnya sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian. Bali dan Nusa Tenggara yaitu lokasi wisata dan pendukung pangan nasional, dan Papua serta Kepulauan Maluku yaitu pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah yang pertama, fokus pada penguatan keamanan maritim Indonesia. Yang kedua yaitu memperluas jangkauan diplomasi ke Asia Timur dan Pasifik bidang. Kemudian mewujudkan kekuatan maritim Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja sih yang strategis yang mendukung tol laut Indonesia? Yang pertama adalah meningkatkan kinerja pelabuhan, pemutakhiran peralatan dan efisiensi birokrasi. Kedua yaitu memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri Indonesia di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang-barang yang harus dikirim dari Indonesia Timur ke Barat. Kemudian mengurangi pihak perantara, yaitu disintermediasi dengan menghilangkan pihak perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian langkah yang keempat yaitu pembangunan tol laut ini memerlukan pengembangan prasarana dan transportasi, pembangunan sarana atau pengadaan barang yaitu pabrik di Indonesia Timur untuk meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat, pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pengembangan masyarakat setempat, bendungan, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih peningkatan kinerja pelabuhan? Perencanaan pelabuhan mencakup beberapa langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Yang kedua, menyediakan lahan dan fasilitas yang cukup untuk menampung barang-barang untuk kebutuhan saat ini dan perkiraan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan hingga konsumen. Yang keempat yaitu merangkul pihak swasta untuk turut serta mengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gedung ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu
Tanggung jawab pelabuhan meliputi perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat diatur sesuai ketersediaan ruang penyimpanan barang. Langkah yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi pembayaran perpajakan. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Selanjutnya, bagaimana sih untuk efisiensi fasilitasnya? Yang pertama yaitu pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan, diproduksi, atau dikonsumsi agar tersedia tempat penyimpanan barang, karena dengan mengurangi perantara disintermediasi berikut, ketersediaan inventory di lokasi dekat fasilitas menjadi lebih banyak. Kemudian yang kedua, integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan dengan fasilitas fabrik atau gudang dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersil dan pemukiman, dan berbagai fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu menjadikan pelabuhan Tanjung Priuk sebagai hubungan Asia Tenggara. Di sini yaitu untuk menjadikan Tanjung Priuk hubungan perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman pabrik, gudang, lokasi konsumen yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Selanjutnya yaitu efisiensi transportasi. Isu transportasi di Indonesia yaitu yang pertama meningkatnya biaya investasi moda transportasi. Yang kedua kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Yang ketiga yaitu tarif transportasi umum belum memiliki standar baku. Yang keempat yaitu kontur jalan tidak rata dan sikap pengemudi yang buruk. Kemudian yang kelima isunya adalah adanya perilaku premanisme selama perjalanan. Nah, di sini kita bisa lihat tabel ya. Di sini ada risiko-risiko dalam sistem transportasi serta tindakan pengamanan terhadap risikonya apa saja. Risiko yang pertama yaitu keterlambatan pengiriman. Tindakan pengamanannya adalah alternatif jalur pengiriman. Kemudian risiko gangguan eksternal yaitu bencana alam. Tindakan pengamanannya adalah menyediakan safety stock ya, bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian risiko yang ketiga yaitu agar barang-barang tidak kadaluarsa, waktu penyimpanan dan pengiriman harus cepat. Nah, ini tindakan pengamanannya adalah modifikasi kemasan dan fasilitas penyimpanan. Kemudian beberapa tindakan antisipasi dan proteksi terhadap risiko transportasi yang pertama adalah penggunaan GPS atau Global Positioning System pada truk dan mobil untuk mendeteksi perilaku pengemudi terhadap cara mengemudi pengemudi, pemilihan rute yang benar dan harus dilalui oleh pengemudi. Yang kedua yaitu asuransi. Untuk pengemudi dan penumpang, risiko terhadap kecelakaan dan meninggal, untuk barang-barang yang dikirim terhadap kerusakan, kehilangan, untuk proteksi dari kondisi sekitar seperti sabotase atau bencana alam. Nah, untuk BBM ini secara garis besar, komponen biaya transportasi di Indonesia dan presentase tiap komponen biaya terhadap presentasi total dapat digambarkan sebagai berikut ya. Komponen biayanya biaya bahan bakar minyak ya BBM dengan keterangan untuk moda transportasi darat ini jarak tempuh dikali rasio konsumsi tiap 1 liter bahan bakar minyak, perkiraan terhadap totalnya adalah 34. Kemudian biaya operasional ini upah dan honor pengemudi, biaya tol, biaya parkir, uang makan dan lain-lain, perkiraan terhadap totalnya adalah 14.
Kemudian biaya pemeliharaan moda transportasi ini berupa perawatan mesin, penggantian dan perawatan ban, pelumas juga. Ini persentase terhadap totalnya adalah 19. Kemudian untuk komponen biaya depresiasi dihitung nilai sisa dan jangka waktunya ya. Ini persentase perkiraan terhadap totalnya adalah sekitar 8. Kemudian biaya bunga investasi ya, ini besaran bunga pinjamannya. Ini persentase terhadap totalnya adalah 10. Kemudian untuk komponen biaya legal ya, ini untuk perizinan, STNK dan lain-lain ya. Ini persentasenya adalah 2% terhadap biaya total. Kemudian biaya overhead atau isinya adalah asuransi, THR, kesehatan, peralatan, keamanan, seragam ya, dan lain-lain. Ini persentase terhadap total biayanya adalah 2%. Kemudian komponen biaya keuntungan ya, target keuntungan perusahaannya sebesar 11%. Maka total biaya keseluruhannya adalah 100%. Selanjutnya mengenai biaya BBM. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisienkan konsumsi BBM yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbaiki perilaku pengemudi dari agresif menjadi defensif. Agresif di sini yaitu melanggar aturan, berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau defensifnya yaitu taati peraturan lalu lintas dan santun. Kemudian melakukan perawatan kendaraan dengan baik. Yang ketiga yaitu menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan sehingga konsumsi BBM lebih hemat. Kecepatan diusahakan konstan, mempertimbangkan rute, menjaga kecepatan kendaraan konstan, memperhatikan pengoperasian kendaraan apakah kontinu atau banyak stop and go, hindari pengereman mendadak. Kemudian menghindari muatan berlebih, menjaga tekanan angin, dan menggunakan spare part yang masih layak. Selanjutnya mengenai kenaikan BBM. Ini akan berdampak ya, biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan atau trekking merupakan salah satu pelaku yang mengalami dampak langsung kenaikan BBM. Beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia karena kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur. Yang kedua, pengalihan subsidi BBM untuk peremajaan moda transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Yang ketiga, perbaikan proses birokrasi dan fasilitas infrastruktur pelayanan logistik untuk mempercepat arus barang, mengurangi waktu tunggu dan penumpukan barang. Selanjutnya yaitu penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, misalnya menghilangkan premanisme dan menegakkan standarisasi pengemudi. Dengan menilai komponen biaya transportasi, apakah perusahaan sebaiknya memakai moda transportasi sendiri atau outsource, mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, keuntungan outsource. Penyedia jasa transportasi memiliki program pelatihan karyawan yang baik, memiliki hubungan ke masyarakat dan pejabat yang baik. Perusahaan tidak menyimpan inventory, tidak perlu merekrut dan melatih pengemudi, dan tidak perlu berinvestasi moda transportasi. Sedangkan kerugian outsource ini adalah jam kerja tidak fleksibel ya dengan kebutuhan perusahaan karena diatur oleh perusahaan penyedia jasa transportasi. Kemudian selanjutnya bagaimana pelayanan dan solusi jasa logistik. Yang pertama yaitu pengiriman domestik dengan layanan pengiriman di hari yang sama, esok hari atau hari libur atau hari raya. Kemudian pengiriman internasional, ada paket, dokumen, barang diantar ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial rute internasional, sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu jasa konsultasi, portofolio bea cukai dan perdagangan. Yang keempat yaitu layanan pengemasan barang kiriman. Yang kelima, merge in transit. Yang keenam, kontak manufaktur. Yang ketujuh, return atau reverse logistik. Yang kedelapan, visibilitas pengiriman.
Selanjutnya yaitu apa saja sih pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Yang pertama yaitu menggunakan bukti penerimaan penyerahan barang sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara pengirim dan penyedia jasa logistik. Yang kedua yaitu pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyedia jasa logistik mengenai identitas diri, penerima, jenis, dan jumlah barang yang dikirim. Yang ketiga yaitu pengirim dilarang mengirimkan barang berbahaya dan dilarang menurut peraturan di masing-masing negara. Nah, yang keempat yaitu penyedia jasa logistik berhak untuk membulatkan volume dan berat barang yang dikirim. Kemudian yang kelima, penyedia jasa logistik berhak menentukan sendiri moda transportasi yang digunakan. Nah, segala risiko kerusakan barang, kerusakan kemasan, dan kehilangan dinyatakan dalam nilai asuransi. Kemudian beberapa saran untuk menunjang kelancaran logistik. Yang pertama yaitu jujur dalam pembelian, hindari suap. Kemudian yang kedua, kerjasama yang baik dan menumbuhkan rasa saling percaya. Yang ketiga, mengetahui detail barang yang akan dikirim, termasuk peraturan, izin, dan pengemasan. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pelayanan dengan sopan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.